Uji normalitas adalah bentuk pengujian tentang kenormalan pada distribusi data. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah data yang diuji merupakan data terdistribusi normal atau bukan. Terdistribusi normal maksudnya adalah data yang mengikuti bentuk distribusi normal, di mana data memusat pada nilai rata-rata dan median. Uji normalitas ini juga menjadi prasyarat saat ingin melakukan uji kuantitatif. Uji normalitas memiliki 8 langkah. Yang pertama, membuat hipotesis dan gunakan tabel distribusi. Yang kedua, menghitung nilai normal standar atau Z tiap batas kelas atas maupun bawah. Yang ketiga, gunakan tabel Z untuk menghitung luas di bawah kurva normal. Yang keempat, menghitung luas tiap kelas interval. Yang kelima, menghitung nilai frekuensi yang diharapkan. Yang keenam, menghitung nilai psi kuadrat dengan rumus x kuadrat. Kemudian yang ketujuh, mencari nilai dari psi kuadrat tabel, dan yang kedelapan adalah membandingkan nilai psi kuadrat hitung dan nilai psi kuadrat tabel dan kesimpulan sesuai dengan hipotesis. Kelompok 1 akan mencoba membahas uji normalitas dengan metode chi-square atau chi kuadrat yang disimbolkan dengan x kuadrat. Uji chi-square ini sering digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Baiklah, langsung saja kita mencoba mengerjakan contoh soal berikut ini. Disajikan data nilai ulangan harian sebanyak 32 siswa. Didapatkan data seperti pada tabel di bawah ini. Selidikilah dengan nilai signifikansi 5%. Apakah data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal? Gunakanlah metode chi-square. Di sini saya telah menyiapkan data penilaian harian dari 32 siswa. Sehingga didapat nilai N adalah 32. Nilai maksimal sama dengan kita scroll ke bawah sampai ke 32 siswa. Kemudian nilai min, nilai minimum, sama, kita scroll ke bawah juga. Sehingga didapat nilai maksimal 93 dan nilai minimal 76. Kemudian range di sini adalah jarak antara nilai maksimal dengan nilai minimal, yaitu dengan nilai maksimal dikurang nilai minimal atau terkecil. Diperoleh jarak 17. Kemudian K, jumlah kelas, kita bisa menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. N di sini adalah 32. Karena didapat nilai 5,96, maka akan kita bulatkan menjadi 6. Sehingga diperoleh jumlah kelas ada 6. I di sini adalah interval kelas. Interval kelas adalah range atau 17 di sini dibagi dengan K. K sudah kita peroleh, nilai kelasnya, jumlah kelasnya ada 6. Sehingga diperoleh hasil 2,833 sekian. Sehingga dapat kita bulatkan menjadi 3. Sehingga diperoleh interval kelasnya ada 3. Dimulai dari nilai paling kecil 76 menjadi 78, dari 79, 80, 81.
91 hingga terakhir 93. Untuk tabel X-bar atau tabel rata-rata, mencari nilai rata-rata dari X-bar ini, kita lihat dulu datanya. X di sini adalah data. Kita bisa kopikan dari sini, teman-teman. Nah, kemudian ada FI. FI di sini adalah frekuensi. Frekuensi kita dapat cari dengan rumus sama dengan data 2, kemudian batas atas ada di F15. Sampai dengan F20. Nah, Ctrl Shift Enter agar bisa sampai di bawah. Oke. Untuk nilai XI, dia adalah nilai tengah. Caranya adalah menjumlahkan nilai batas atas dan nilai batas bawah, kemudian kita bagi 2. Sama dengan batas atas ditambah batas bawah bagi 2. Sehingga diperoleh nilai tengahnya adalah 77. Oke, teman-teman. Untuk nilai FI kali XI, tinggal kita mengalikan saja. Sama dengan FI kali XI, frekuensi dikali nilai tengah. Nah, sampai di sini kita akan dihadapkan dengan tabel XI dikurang dengan X-bar. Barnya kita sudah temukan juga X-barnya di sini. Untuk mencari X-bar di sini adalah jumlah dari XI kali XI, frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan frekuensi. Hasilnya adalah 80,1875. Sehingga langsung kita bisa kerjakan di sini. XI adalah sama dengan dikurang untuk bisa agar bisa kita tarik nanti ke bawah, kita tambahkan simbol dolar di sini, teman-teman. Oke. Hasil dari XI dikurang X-bar adalah sebagai berikut. Kemudian di tabel berikutnya, di kolom berikutnya, ada XI dikurangi X-bar, dikuadratkan. Sehingga kita tinggal mengkuadratkan ini saja, teman-teman. Sama dengan untuk apa, teman-teman? Untuk kita akan mencari standar deviasi. Sehingga setelah kita peroleh nilai dari tabel ini, kita berpindah ke tabel berikutnya, yaitu FI, frekuensi, kali nilai tengah dikurang nilai X-bar atau rata-rata dikuadratkan. Coba kita tarik, apakah bisa? Ya. Sehingga diperoleh standar deviasinya adalah 4,6
7999 sekian. Nah, kemudian kita ke tabel berikutnya. Masih nilai interval, kita bisa copy dari atas. Untuk kita taruh di sini, copy paste di sini. Boleh, kita ambil dari sini juga. Batas kelas atas, batas kelas bawah. Batas kelas bawah ini mohon maaf, ada kesalahan. Jumlah frekuensi ini. Baik. Untuk batas kelas bawah sama dengan batas kelas atas. Karena batas kelas bawahnya 76 dan batas atasnya 78, maka batas kelas bawah akan kita kurangi 0,5 agar 76 ini masuk dalam interval tersebut. 76 dikurang 0,5 sehingga menjadi 75,5. Di batas atasnya ada 78,5. Begitu juga dengan 79, 78,5, 81, 81,5. Dan yang terakhir adalah 93,6. Pada tabel Z ini kita harus mencari dengan mengurangkan rata-rata bawah dengan rata-rata mutlak sini kita dolarkan agar kita bisa tarik ke bawah. Dibagi dengan standar deviasi. Sama teman-teman. Kita akan berikan tanda dolar agar memudahkan kita untuk menariknya ke bawah. Oke. Begitu juga dengan Z atasnya. Sama dengan batas atas akan kita kurangkan dengan rata-rata. Tentunya kita akan sisipkan tanda dolar di sini teman-teman. Yang kita tahu akan memudahkan kita untuk men-scroll ke bawah. Kemudian kita bagi dengan standar deviasi. Kita sisipkan juga tanda dolar di sini. Sehingga kita peroleh tabel Z batas atas dan batas bawah. Selanjutnya, tabel Z batas bawah dan atas. Untuk tabel Z ini kita menggunakan rumus norm bis. Norm yang ada S-nya norms dis. Kita ambil dengan batas bawah. Kita coba scroll ke bawah. Oke, begitu juga dengan tabel Z batas atas. Sama dengan norm dis. Batas atas dari Z, kemudian kita enter.
Sudah kita ketemukan tabel Z di sini. Kemudian kita akan berpindah ke tabel PI. Tabel proporsi. Tabel atas, tabel bawah kurang dengan tabel atas. Kita akan coba tarik. Kemudian kita akan pindah mengisi tabel EI atau tabel nilai harapan. Yaitu dengan nilai proporsi dikali dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini adalah 32. Banyaknya frekuensi. Kita tambahkan dolar. Ya. Untuk itu, kita akan mencari frekuensi dikurang dengan nilai harapan yang akan kita kuadratkan, kemudian kita bagi dengan nilai harapan itu sendiri. Sama dengan EI. Kita coba akan tarik. Sehingga kita dapatkan X kuadrat. X kuadrat adalah sigma dari OI atau frekuensi itu sendiri yang dikuadratkan kemudian dibagi dengan nilai harapan. Sehingga diperoleh nilai X kuadrat adalah 5,5 dibagi dengan nilai harapan. Sehingga diperoleh nilai X kuadrat adalah 5,56391. Setelah diperoleh nilai X kuadrat, maka kita akan membandingkan dengan derajat kebebasan data itu sendiri melalui uji Chi. K dikurangi 3. K di sini adalah jumlah kelas, yaitu 6, dikurang dengan 3. Hasilnya adalah 3. Sehingga dengan nilai X kuadrat, kita peroleh 5, kita tulis manual saja, 5,563971. Apakah lebih besar atau lebih kecil dari nilai tabel X kuadrat yang kita peroleh dengan signifikansi 5%. Di sini sudah tertera nilai tabelnya dengan nilai signifikansi 0,05% dengan K-3-nya adalah 3.
yaitu 7,814,728. Ini sesuai dengan rumus dari tabel C kuadrat. Uji hipotesis yang kita dapat adalah menggunakan rumus X kuadrat adalah lebih kecil dari nilai tabel X kuadrat itu, yaitu 5,563971 lebih kecil dari nilai tabel X kuadrat 7,814729 dengan derajat kebebasan 3, signifikansi 0,05. Sehingga keputusan hipotesis HO diterima dan hipotesis HA alternatifnya ditolak. Baik, signifikansi yang kita dapat jika nilai X kuadrat dihitung kurang dari nilai X kuadrat pada tabel, maka HO hipotesisnya diterima. Sehingga kesimpulan nilai ulangan harian berdistribusi normal. Begitu teman-teman, sedikit pembahasan pengolahan uji normalisasi data dengan menggunakan metode chi-square dari kelompok 1. Banyak salah dan kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.